yang berbunyi demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Oh, satu ayat yang luar biasa. Apa yang dia kerjakan itu sudah selesai, sudah genap. Ya, saudaraku, ini ayat yang selalu saya garis merahi, karena ayat ini benar-benar apa yang dia kerjakan dari awal. Dia diadili dengan pemfitnahan dan segala macam yang dia terima, yang ditelanjang, dipecut, dirajam sebagainya, dan dimahkotai duri, dan lambungnya ditikam. 3 paku yang luar biasa itu menikam kaki dan kedua tangan. Kita aja manusia sedikit aja tergores, manjanya setengah mati ya. Rasanya apa? Sakit, perih, marah. Setiap saya melihat video dari Tuhan Yesus, saya nggak tega. Saya langsung bawa muka, saya nggak mau ngeliat Tuhan. Darahnya bercecer-ceceran dari muka dari atas sampai ke bawah. Saya nggak tega, tapi saya baca firman Tuhan ini. Dia sudah kerjakan selesai, sudah finish. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Dia selesai menyembuhkan penyakitmu. Dia selesai menyelesaikan masalah persoalanmu. Sudah selesai, sudah genap, finish. Tadi Mbak Rosi nangis terus, sama saya juga nangis terus, karena kita kagum dan hormat akan Engkau. Jadi kalau pagi hari ini kita datang, nggak ada hormat, nggak ada kagum, nggak ada rasa apa-apa, cuma lempeng-lempeng aja. Ayo kita berubah. Kita merubah keadaan kita merubah pikiran mindset kita ini, bahwa dia benar-benar sudah selesai melakukan tugasnya sempurna. Hari ini adalah hari Jumat Agung, dikatakan. Kita senang merayakan hari Jumat Agung dengan pakaian-pakaian hitam. Ya. Tapi ada satu tema yang saya berikan pagi hari ini, menuju mujizat. Ya. Dan mujizat pun saudara dapat nggak mudah. Ada tahap demi tahap yang harus kita kerjakan menuju mujizat. Ya, makanya video tadi itu sebenarnya akan diputar itu Lazarus. Ya, sebentar Bapak, kita baca dulu ya. Yuk, kita baca dalam Yohanes 11. Ini cerita mengenai Lazarus. Tetapi Lazarus dikatakan bangkit. Ya, Lazarus yang mati bangkit. Tapi nggak semudah bangkit begitu saja. Ada tahap demi tahap yang harus kita lihat bersama-sama. Ya, pada pagi hari ini saya akan bacakan untuk saudara. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Dengar, kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasih sakit, itu pasti sakit ya saudaraku. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Lihat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Tetapi 6, ini lihat saudaraku, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia yang huruf besar loh, sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Stop dulu. Itu ya dan huruf besar loh saudaraku. Jadi Yesus tahu ya bahwa Lazarus itu sakit berat. Yesus sudah tahu. Tapi Yesus nggak langsung datang tuh. Dia sengaja ya malah menambah 2 hari. Berarti ya setiap doa saudara yang saat ini sedang saudara, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan tolong aku, Tuhan dengar gak sih? Tuhan langsung dengar.
Langsung saudaraku, ya dia tahu. Tetapi uniknya Tuhan kita ini kok menambah 2 hari, bukan langsung nyuruh ke Lazarus yang sudah sekarat saat itu. Ya itu biasanya kemauan manusia. Saat doa langsung instan Tuhan tolong. Ya, kalau Tuhan gak tolong, aku tak ketubun wae. Aku tak ke orang pintar. Ya, tetapi firman Tuhan pagi ini jelas. Tuhan tahu Lazarus sakit. Tapi dia bilang ada kemuliaan Allah akan dinyatakan. Wow. Jadi yang bukan mempercepat itu siapa? Tuhan sendiri. Karena Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saudara. Punya rencana yang besar dalam hidup saya. Ya bukan berarti waktu kita berdoa langsung Tuhan jawab instan cepat. Wah Tuhan luar biasa. Tidak. Dia sendiri yang menetap tinggal 2 hari lagi. Coba kalau Marta dan Maria yang sudah mengutus untuk bilang bahwa Lazarus sakit, mendengar berita itu, dia akan kecewa. Coba lihat nanti tahap-tahap berikutnya apa yang dikatakan oleh Marta dan Maria. Terus saya ulangi, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi 7, sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. 8, murid-muridnya itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempar engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Saudara, ini penghalang yang pertama. Yang menghalangi bukan orang luar, yang menghalangi Yesus untuk pergi ke tempatnya Lazarus justru ini adalah muridnya sendiri. Jadi kalau saudara berdoa, ya kok doaku nggak ditolong Tuhan, kok doaku nggak dijawab, ini lihat, saudara berdoa sudah didengar Tuhan, tapi ada penghalang. Ada penghalang, makanya doa itu jangan pernah jenuh, jangan pernah berhenti, terus mohon kepada Tuhan. Karena ada sesuatu yang akan menghalangi setiap doa saudara, seperti Daniel. Ya, saya tidak akan bahas mengenai Daniel. Dikatakan waktu Daniel memohon doa, ya 21 hari itu doa baru terjawab. Kenapa? Karena di atas dihadang. Sudah bisa baca sendiri di Daniel. Dihadang. Tetapi ada malaikat yang merebut dan berperang membawa berkat untuk Daniel. Begitu bertahap-tahap yang akan saudara dan saya lalui. Pasti ada penghalang. Terus jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapakah yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Saya ini berkata jadi terantuk. Saya tulis di sini adalah ya bahwa ada terang. Ya, kalau kita senantiasa mengikuti firman Tuhan, kalau kita hidup dalam terang, tidak usah takut karena tidak akan terantuk. Ya, karena firmannya hidup, firmannya terang yang menerangi jalan saudara. Terus dikatakan lagi, tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidur. Lihat ayat 12. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Ini yang kedua, kayak meledek gitu loh. Ini muridnya juga loh, karena muridnya melarang Yesus itu ke Yudea. Karena kemarin dari sana Tuhan itu sudah mau dilemparin batu. Ya, berarti di Yudea itu bukan tempat yang enak. Ya, jadi Tuhan gak usah kesana lagi. Ya, Tuhan gak usah balik ke Yudea. Tuhan akan dilemparin lagi batu. Tetapi Tuhan tidak mau dong dinasihati oleh kita. Dia akan jalan terus. Lihat, ya,
Kalau ia tertidur dia akan sembuh, tetapi maksud Yesusnya tertidur dalam arti mati. Jadi Yesus sudah tahu Lazarus sudah mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Mujizat akan terjadi, cuma satu kuncinya, kalau kita percaya. Amin. Ayo dong, saya mau percaya. Susah banget kita untuk percaya. Percaya Tuhan pasti sembuhkan kita. Percaya Tuhan pasti tolong saudara. Percaya pasti ada jalan keluar. Percaya pasti ada pengharapan di dalam Tuhan. Percaya, itu kata percaya itu susah. Pengennya ngelihat dulu baru percaya. Tidak, iman tidak seperti itu. Iman itu belajar untuk tidak melihat, tetapi kita percaya bahwa Yesus hidup. Kita percaya bahwa Yesus pasti menolong saudara. Kita percaya pasti ada mujizat. Amin. Pasti ada mujizat. Yang sakit yakin Tuhan sembuhkan. Yang mengalami problem yakin pasti Tuhan tolong. Itu percaya loh saudaraku. Nah enggak tuh, kayaknya nggak ada perubahan, gitu-gitu aja. Tidak saudara. Firman Tuhan hari ini Tuhan ajar saudara dan saya untuk tetap percaya. 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Lihat ayat 21. Apa yang dikatakan oleh Marta? Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Ini yang sering keluar dari mulut saudara dan saya. Tuhan, coba waktu doaku itu, ya beberapa hari yang lalu Engkau dengar, pasti Lazarus gak akan mati. Tuhan, 2 minggu yang lalu aku berdoa kepada Engkau, aku punya masalah Tuhan, aku punya problem yang begitu berat. Coba Engkau tolong aku gak akan bangkrut, aku gak akan seperti ini, rumah tanggaku gak akan hancur. Tuhan, coba Engkau jawab langsung. Saudara, ini Marta loh. Ini Marta orang yang dikasih Tuhan juga loh. Dia bilang, Tuhan coba 4 hari yang lalu Engkau jawab Lazarus tidak mungkin mati. Saudaraku, ini adalah prediksi manusia. Ini pikiran manusia kita yang selalu ada. Kenapa Tuhan gak tolong aku? Kenapa orang lain diberkati? Kenapa aku masih sendirian? Kenapa Tuhan aku kok seperti ini? Terpuruk Tuhan. Kenapa tidak saudaraku pagi hari ini? Ya kita lihat bagaimana tahap demi tahap Tuhan tetap melakukan mujizat buat Marta dan Maria. Lihat selanjutnya. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Lihat kata Yesus ayat 23. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Lihat, Marta meledek loh saudara. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ini kata-katanya halus loh saudara. Tapi ini iya Tuhan. Di Marta juga tahu nanti kita semua akan bangkit pada akhir zaman. Ya, jadi masih memperkatakan perkataan-perkataan Tuhan, ya. Aku juga tahu kok itu. Ya, yuk saudaraku belajar hari ini. Karena saudara mau ada mujizat kan? Ya, saya juga mau ada mujizat dalam hidup saya dong. Ya, ada tahap demi tahap. Biar memperkatakan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang positif. Lihat kata si Marta ini. Tapi jawab Yesus apa? Saya ulangi ayat 24. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku,
ia akan hidup walaupun ia sudah mati. 26. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, ingat saudaraku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Amin. Jadi Tuhan mau saudara percaya, diulangi loh, dikasih garis merah sama saya, dikatakan, saya ulangi lagi, aku kebangkitan dan hidup. Amin. Yaitu Yesus kebangkitan dan hidup. Dan ceritakan kepada dunia, dia hidup. Ya kan saudara bisa bangga sampai hari ini ada karena saudara percaya bahwa dia hidup. Ya, saudara gak mau dong menyembah Allah yang mati, tapi dia hidup kok. Janjinya ya dan amin. Ya, satu kali dalam pelayanan saya di desa, di rumah salah satu jemaat, tiba-tiba ada satu bapak yang menunggu saya, dan saya tidak menyebut nama mereka. Ya, cuma dia bilang begini, ibu boleh tuntun saya, ya, untuk saya masuk ke dalam kerajaan surga. Saya kaget, saudara, karena bapak ini adalah bapak yang boleh dibilang ya punya wewenang yang hebat di daerah situ. Ya, saya cukup, wah ini bicara jelas mancing saya atau piye ya. Saya bilang, Tuhan Roh Kudus pimpin saya, sampai akhirnya betul saya tuntun bapak ini untuk kenal Yesus. Cuma dia bilang, ya karena saya tahu ya ada surga buat saya. Contoh gitu. Iya Pak, ada Pak. Bapak mau saya tuntun. Saudaraku kaget. Jadi cuma dia dan saya dan Tuhan yang tahu. Karena orang di lingkungan tidak tahu bahwa dia mengenal, terima Yesus dalam hidupnya. Dikatakan, aku adalah kebangkitan, dan dia tahu lah Bapak itu, dan hidup. Ya, dikatakan tidak ada orang sampai kepada Bapak kecuali melalui aku. Oh, saya sampaikan, saya bahagia banget, satu jiwa berharga di mata Tuhan. Tapi dengan gereja ini nanti besok ada beberapa orang yang akan dibaptis. Wow, saya bahagia banget. Amin. Bahagia. Itu harta yang gak bisa hilang. Itu sampai ke kerajaan surga. Ya, ada sukacita yang besar. Satu orang bertemu dengan malaikat beribu-ribu banyaknya bersukacita. Wow, terus lihat. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempatnya Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Maria di rumahnya itu dan menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur dan meratap di situ. 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya. Ini beda. Ini Maria, dia tersungkur di depan kakinya dan berkata kepadanya. Ini diulangi lagi saudaraku. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ini ditekan kembali bukan oleh Marta loh, oleh Maria. Saya tekanan kembali kepada saudara dan saya. Itu yang sering keluar dari mulut kita. Coba Tuhan ada, pasti suamiku disembuhkan. Coba Tuhan ada, pasti rumah tanggaku dipulihkan. Tuhan, ini Marta loh saudara, itu beda. Ini Maria. Marta dan Maria itu jauh berbeda. Maria itu dekat dengan Tuhan, dikatakan selalu berdoa dan duduk di kaki Yesus. Jadi sangat melekat. Lihat apa yang terjadi ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan,
marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Yesus itu jarang nangis, saudaraku. Ya, tapi dia menangis untuk masalah saudara. Dia menangis untuk kematian yang sedang terjadi, kematian rohani. Ya, tapi seorang Maria, dia begitu tersungkur karena merindukan ya Lazarus hidup. Dia selanjutnya 36. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi seberapa orang di antara berkata, nah, ini penghinaan lagi ya. Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mau mati? Ya saudaraku, jadi titik sebentar lagi Lazarus itu akan dibangkitkan. Masih ada orang-orang di sekitar kita ini yang ledek, yang ngecek ya, dan biasanya bukan kepada manusia, karena Yesus. Apa iya dia bisa membangkitkan orang mati, yang memelekkan yang buta? Ya, ini tahap demi tahap yang akan saudara alami bila saudara merindukan satu mujizat yang besar terjadi dalam hidup saudara. Saudara harus sadar itu. Ya, orang-orang terdekat saudara pun akan meledek saudara. Ya, orang-orang yang satu gereja, ya, yang dikatakan majelis pun akan, apa sih, betul sih? Apa iya bakal sembuh? Apa iya Tuhan pulihkan? Sampai titik terakhir katakan ini orang banyak loh saudaraku. Saya ulangi ya. Tetapi berapa orang di antara berkata, ia guru besar yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Dia 38. Maka maskulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur, dan kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Lihat saudaraku, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, lihat saudaraku, ia sudah berbau. Kembali lagi si Marta ini ngomong, udah Tuhan, apa itu batu digulingkan? Udah bau, udah 4 hari Tuhan. Sebab sudah 4 hari ia mati. Saya terus di sini adalah penghalang yang terakhir ini, saudaraku. Ya kan? Saat saudara terhimpit sesuatu hutang, masalah, persoalan, dia bilang, Tuhan udah habis Tuhan. Sudah Tuhan, selesai, udah bau busuk Tuhan, udah kadung kok. Terlambat kau Tuhan. Itu yang keluar dari mulut saya. Dan Tuhan, ngapain melayani engkau? Ngapain setia pelayanan? Ngapain saya sampai ke hutan-hutan? Ngapain saya berdoa untuk orang-orang yang untuk pelepasan? Ya mungkin itu keluar dari mulut saya. Semua sudah selesai kok Tuhan. Tuhan gak pernah tolong kita kok. Tuhan gak ada buat kita kok. Gak ada buat saya kok. Tidak saudara. Tidak. Lihat selanjutnya dikatakan, jawab Yesus, bukanlah sudah kukatakan kepadamu, bukankah sudah kukatakan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Percaya. Pagi hari ini kita mau percaya bahwa Yesus hidup. Yesus sudah mati dan dia bangkit, dan dia memberikan kemuliaan kepada saudara pagi hari ini. Wow, luar biasa. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Lihat saudaraku, supaya mereka percaya bahwa engkau bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Wow. Tuh pujian video nanti, saudara. Bisa diputar? Oh, oke. Itu pujian yang luar biasa. Buat kita itu terlambat, tapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Itu pujian itu. Buat kita, oh
oh ini waktunya aku. Enggak, waktu saudara bukan waktunya Tuhan. Ya. Waktu saudara bukan waktunya Tuhan, waktu saya juga bukan waktunya Tuhan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi Lazarus bangkit dan dia keluar loh dari kubur dengan terbelenggu. Berbelenggu loh saudara. Ya kain kapal itu membelenggu dia kan. Dia masih belum bebas tapi dia lompat keluar, menyatakan bahwa dia hidup, menyatakan bahwa dia itu besar, menyatakan bahwa Yesus itu luar biasa. Apa yang dia kerjakan sempurna, walaupun tahap demi tahap, mungkin banyak kekhawatiran, banyak perkataan-perkataan yang menjatuhkan, banyak perkataan-perkataan yang membuat kita tidak mau lagi bangkit. Ya udah Tuhan, udah nggak ada Tuhan-Tuhanan, nggak ada ibadah-ibadahan, nggak ada aku melayani Tuhan lagi. Tidak Tuhan, tidak saudaraku. Pagi hari ini kita tetap percaya bahwa Yesus hidup. Kita tetap percaya bahwa Yesus itu dahsyat. Dan tetap percaya bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat bagi saudara. Ya, saya ngomong pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ya. Yang susah Tuhan bilang engkau sudah dipulihkan.